Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wagi Hartono. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sebuah game yang saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas dari UAS praktikum pemrograman. Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini saya membuat sebuah game yang mirip seperti Mario Bros. Kita peragakan sedikit. Dia bisa bergerak ke kiri dan ke kanan seperti Mario Bros macam biasa. Lalu ya bisa dilihat ini nge-lag. Apabila zombie mendekat dan kita akan mati dimakan zombie. Oke, itu progres sementaranya karena PC saya lumayan lemot. Oke, kita pause saja. Pertama, sini akan saya menjelaskan tentang playernya, yaitu si Ksatria. Sangat nge-lag guys. Oke, pertama di sini saat pertama diklik akan menyembunyikan Ksatria dulu dan kita akan menunjukkan background untuk pertama kali seperti ini. Nah, background, lalu saat pindah diklik akan memunculkan sang Ksatria. Terus sangat nge-lag. Lalu di sini saya membuat sebuah record start. Kita gunakan bahasa Indonesia saja. Sebentar. Oke. Nah, di sini ketika aku menerima masuk ke start, saya membuat sebuah variabel start, lalu tampilkan dan pergi ke posisi X0 dan Y0 seperti ini, X0 dan Y0. Lalu atur gaya rotasinya itu kiri kanan seperti untuk kontrolnya, lalu mengarah ke posisi 90 derajat. Lalu pergi ke lapisan paling depan dan pergi mundur ke dua lapisan ke belakang dan atur ke ukuran 25%. Lalu selamanya jika tombol panah kanan ditekan atau tombol D sini ditekan, maka dia akan mengarah ke 90 derajat untuk berjalan ke arah kanan. Lalu jika panah kiri ditekan dan tombol A ditekan, maka dia akan mengarah ke 90 derajat untuk kontrol ke arah kiri. Seperti yang saya lakukan praktekkan tadi sebentar. Lalu maklumi karena nge-lag. Lalu ketika saya menerima start, saya untuk selamanya masuk selamanya jika tombol panah atas ditekan, maka tombol W atau tombol W ditekan, maka dia akan berubah kostum ke jump, lompat, dan ulangi lagi 3. Ini untuk kontrol animasi lompat. Seperti ini. Sungguh nge-lag guys. Nah, ini animasi lompatnya. Lalu saya mini zoom lagi. Dan di sini ada animasi untuk dia kondisi untuk dia mati. Ketika saya menerima 0, saya membuat 0 dan script ini akan berhenti dan ganti kostum ke dead seperti saat dibunuh zombie tadi. Lalu ulangi sama 9 kali karena sprite-nya jumlah frame-nya ada 9, jadi saya membuat 9. Lalu mainkan suara A untuk suara dia mati. Lalu tunggu selama 0,05 detik dan merestart, dan tunggu selama 0,05 detik dan akan memulai ulang game seperti tadi respawnnya. Lalu ketika menerima start, selamanya jika tombol panah kiri ditekan maka atau tombol A ditekan, maka ganti kostum ke wall, jalan, dia akan berjalan menggunakan animasi jalan seperti tadi. Dan frame-nya saya ada sekitar 9 frame. Di sini masukkan kostum frame-nya. Dan di sini jika tombol panah kiri ditekan atau tombol A ditekan, maka akan memainkan kostum berdiri. Jika tidak ada yang ditekan, maka dia akan memainkan kostum berdiri seperti ini.
Jika tidak ada yang ditekan, dia akan bergerak sedikit saat berdiri begini. Ya, ini karena nge-lag jadi tidak terlalu terlihat animasinya. Lalu saya mundur. Di atas ada di sini animasi untuk attack-nya. Ketika aku menerima start, maka selamanya jika tombol spasi ditekan maka ganti kostum ke attack. Ada sekitar 5 frame untuk mengganti kostum berikutnya. Seperti ini untuk kostum attack-nya. Lalu kita akan masuk ke sprite hitbox. Di sprite ini membantu saya agar memudahkan agar kamera terfokus kepada titik tengah seperti ini. Hitbox ini tidak terlihat karena saya ubah menjadi ghost. Ini bayangan menjadi bayangan, tidak terlihat. Jika saya mengubah warna, maka dia akan terlihat di belakang ini seperti ini. Ini yang buat faktor utama kita untuk apabila menyentuh seperti sang zombie maka dia akan mati. Terus kita kembalikan ke bayangan. Oke, kita mulai dari awal. Start awalnya. Apabila ketika start bendera ditekan maka akan mensiarkan start seperti adegan yang di player ini. Lalu sembunyikan karena kita akan menampilkan untuk utama adalah Tumbani ini. Lalu saya membuat blok saya sendiri, yaitu aktifkan move untuk pergerakan. Di sini jika tombol panah kanan ditekan atau tombol D ditekan maka ubah position X sebesar 1. Itu variabel yang saya masukkan, variabel X dan Y untuk pergerakan, membuat pergerakannya lebih terkondisi, atau lebih tepatnya itu seperti pengaturan kameranya. Lalu jika tombol panah kiri ditekan atau tombol panah A ditekan maka mengubah ke X sebesar negatif. Lalu ubah X sebesar variabel X jika menyentuh ground, yaitu dinding map yang kita gunakan ini, maka atau menyentuh wall yang saya buat di sini. Seperti ini contohnya. Wall saya buat seperti di Tumbani. Ini membuat agar dia tidak jatuh ke ujung map ini. Ini fungsi wall yang saya buat. Jika menyentuh wall, ubah X sebesar dikali negatif 1 maka atau X ke 0. Maka jika menyentuh wall 2 atau wall 2 ini untuk di bawah sini. Saya buat ada di bawah sini satu. Di situ. Itu untuk memungkinkan kondisi dia, akan saya jelaskan nanti itu. Lalu jika menyentuh wall sebesar negatif 1, atur X ke 0 dan atur X ke X dikali negatif 0,9. Lalu ubah Y sebesar, jika menyentuh ground atau menyentuh wall maka ubah Y sebesar Y dikali negatif 1 atau Y ke 0. Dan jika tombol panah atau ditekan atau tombol W ditekan maka mulai suara jam musik saat dia lompat. Seperti itu. Lalu atur Y ke posisi 15. Ini ketinggian lompatannya saya ubah ke 15. Bisa lebih tinggi, semakin tinggi lompatannya semakin tinggi angkanya. Lalu ubah Y sebesar negatif 1. Ini agar dia tidak tenggelam ke dalam map. Lalu
ubah scroll X. Nah, variabel scroll X ini membantu saya agar mapnya bisa bergulir seperti ini. Nah, menjadi scroll. Ini juga mengatur kamera, mempermudah kita mengatur posisi kameranya. Lalu posisi X dikali negatif 1, scroll Y, posisi Y dikali negatif 1, pergi ke 0, X0 dan Y0. Lalu di sini ada juga blok kode. Dan ketika aku menerima start, maka tunggu selama 1 detik selamanya. Jika menyentuh dead brush, ini ada sebuah ini seperti ini, dead brush ini membuat dia akan ke siarkan ono. Nah, ono itu variabel yang di sini tadi, ada variabel, ada blok kode di sini tadi yang mengubah ke less, mengurangi nyawanya menjadi 1. Lalu tunggu sampai sedetik dan berhenti di script ini. Seperti ini dia contohnya. Nah, ini dead brushnya. Jika kita menyentuh ini, dan dia akan mati. Dan ini menjalankan sprite-nya. Menarik sekali ya. Lalu di sini ada ketika aku menerima start, tunggu sama 0,01 detik, tampilkan, lalu atur ukuran ke 80%, ukuran dari sprite ini, dan pergi ke lapisan depan, dan pergi ke mundur 3 lapisan, atur efek kebayangan agar dia tidak terlihat, dan pergi ke posisi 0 dan X0 dan Y0 agar sejajar dengan posisi si kesatria. Lalu atur scroll X-nya 0 dan scroll Y-nya 0 agar si hitbox sprite ini akan terus bergerak mengikuti kita. Jika tidak, jika kita ubah dia akan seperti map, akan berdiam di tempat seperti ini. Lalu atur dan selamanya move, bergerak ke variabel move, bergerak yang ada di sini. Lalu ketika bendera ditekan, maka atur live nyawa ketiga dan tampilkan variabel nyawa. Dan sembunyi selamanya. Jika live sama dengan 0, maka sembunyikan variabel nyawa dan berhenti sprite. Itu untuk endingnya jika nyawanya sudah habis. Lalu kita animasi dulu sedikit, kosong. Lalu kita ke ground, yaitu mapnya yang ini. Nah, di ground ini mapnya saya ada berapa? Ini map yang saya buat. Ketika bendera ditekan, sembunyikan. Ini untuk map yang beberapa map yang akan saya sembunyikan. Lalu di sini saya membuat sebuah ketika atau memasuki start, maka selamanya di blok kode level ini maka akan tampilkan langsung. Dan jika saya menambahkan variabel number, level number, jika level number sama dengan akan berganti kostum ke 1. Ini dia kostum 1 yang kita lihat sekarang, scroll X dan scroll Y. Lalu jika level number sama dengan 1, kita ganti ke kostum 2, yaitu map 2 ini, dan pergi ke scroll X sama ditambah 1000. Nah, ini adalah untuk membantu kita mengatur posisi dari mapnya seperti ini. Aduh, mati, sorry, sangat mengalap.
seperti ini. Jika saya ubah 100 ini menjadi langsung terubah. Jadi saya Ctrl Z saja. Kembali ke normal. Ini untuk mengaturnya dia. Seperti itu dia otomatis tergeser. Maka saya ubah kembali ke shadow. Itu adalah posisi umum, posisi idealnya. Lalu ganti kostum kedua, dan jika tidak, dia akan, jika level mundur numbernya 2, maka ganti ke kostum 3, yaitu ke map yang ketiga. Ini dia map ketiga, custom ketiga, dan skala X posisinya di 1009. Ya. Dan untuk jika level numbernya 3, maka dia akan ganti kostum ke kostum 4 dan pergi ke posisi 2500. Dan jika tidak, dia akan pergi ke level nomor 4 dan ganti ke kostum 5, pergi ke scroll 3000. Di sini saya juga masih bisa menambahkan map baru, tinggal ini kita gantikan ke para blok kode jika if else atau jika tidak. Di sini kita ganti, dan seterusnya masih bisa. Karena posisi PC saya nge-lag, jadi saya tidak lanjutkan mapnya, cuma sampai di situ. Lalu ketika aku menerima start, maka selamanya akan masuk ke siarkan level yang tadi. Lalu ketika aku menerima restart, berhenti script ini dan hapus clone ini. Ini apabila kita terkena rumput tadi ataupun terkena zombie, ini otomatis akan ikut restart. Lalu ketika aku menerima start, maka pergi ke lapisan depan, pergi mundur sama 4 lapisan agar posisi si kesatria selalu di depan. Lalu atur level numbernya ke 0 dan buat clone di my smooth ini, clone untuk ini, dan ulangi sama 4 kali. Ini menandakan saya menggunakan 4 frame untuk map 1, 2, 3, dan 4. Ada yang kelima juga, saya terlupakan. Lalu masuk ke buat clone dari diriku dan atur ke level numbernya 0. Lalu ke border ini, fungsi dari border ini adalah seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri. Jika tidak dibuat kayak gini, akan ada ini menyangkut. Jadi fungsi border ini untuk menutupi bug, kesalahan bug. Dan di sini simple saja, nggak terlalu rumit. Ketika diklik sembunyikan, dan karena akan muncul ini, dan ketika menerima start akan tampilkan, dan pergi ke lapisan paling depan, pergi ke maju 1 lapisan dan pergi ke posisi 0 dan X0 agar garis hitam ini akan mengikuti posisi si kesatria terus. Lalu kita ke wall, seperti yang saya jelaskan tadi. Fungsi dari wall untuk menahan kesatria agar tidak terjatuh dari ujung. Cara kerjanya itu saya buat dengan, yaitu ketika bendera ditekan akan disembunyikan. Lalu ketika aku menerima start, tampilkan, pergi ke lapisan belakang, pergi maju 1 lapisan, atur efek bayangannya 100 agar dia tidak terlihat. Jika tidak, seperti tadi posisinya seperti ini dia terlihat bukan? Bayangan lagi, dia tidak terlihat lagi. Lalu atur wall numbernya, angka untuk variabel ini wall number. Lalu buat clone dari diriku, ulangi sama 1 kali dan ubah warna wall number sebesar
1 dan buat klonnya dari diriku dan atur wall numbernya hanya 1. Lalu sini saya ketika menerima start selamanya masuk ke wall. Nih untuk menjalankan yang ini deh. Menjalankan wall. Nah ini untuk mengatur posisinya. Saya membuat 2, satu di ujung sini, satu lagi di ujung map yang satu lagi. Nanti akan saya tunjukkan di penghujungnya. Ini untuk kostum kedua, scroll posisinya adalah 3200. Posisi ini adalah 40. Lalu kita masuk ke zombie woman. Ini zombie perempuan ada di lumayan ujung map. Ketika bendera ditekan akan disembunyikan. Lalu ketika aku menerima start, maka atur gaya rotasinya ke kiri ke kanan agar zombie bisa bergerak ke kiri dan ke kanan. Lalu mengatur ke arah 90 derajat. Silakan custom untuk menggerakkan ini. Lalu selamanya mengarah ke negatif 90 derajat. Ulangi sama 30 kali. Ubah zombie X sebesar negatif 4 dan tunggu selama 0,1 detik dan mengarah ke 90. Ulangi sama 30 kali, ubah zombie X sebesar 4 dan tunggu 0,1 detik. Ini untuk mengatur posisi si zombie. Lalu ketika menerima custom, maka ganti kostum ke wall, membuat zombinya terlihat seperti berjalan. Dan saya ulangi 9 kali, itu ada 9 frame untuk berjalan seperti ini. Wall 9 frame untuk berjalan. Lalu tunggu sama 0,2 detik dan langsung ke blok kode. Aku menerima start. Jika menerima start lagi, maka selamanya jika menyentuh hitbox sprite maka mulai suara suara memakan, dan ganti kostum ke attack, menyerang, seperti di zombie laki-lakinya. Karena blok kode untuk zombie laki-laki dan perempuan sama. Ini untuk zombie blok kode laki-laki saya tidak akan menjelaskannya. Seperti ini dia berjalan, dan saat memakan itu animasi dia makan dan suaranya. Masih terdapat banyak bug, dan ulangi sama 0,2 detik. Lalu ketika dia menerima start, maka tampilkan, atur ukurannya ke 30%, atur zombie X ke 0 dan zombie Y ke 0. Lalu pergi ke scroll X ditambah zombie X ditambah 195, lalu scroll zombie Y ke 210. Ini untuk mengatur posisi si zombie. Seperti ini. Jika saya 210 ini saya ubah jadi 100, maka si zombie akan seharusnya berubah sih. Yang ini saja. Coba kita ini seharusnya itu berubah. Sepertinya karena laptop saya ngilik. Maka dia masih di posisi tempat. Oh iya, saya lupa, ini kan zombie untuk wanita. Astaga, maaf, saya lupa kalau ini untuk zombie wanita.
kita ubah ke 9. Oke, kita ganti ke spread zombie laki-laki saja yang terdekat. Ini blok kode zombie laki-laki posisi ke 350. Ini posisi 20, saya ubah ke posisi 10 dan lihat apa yang terjadi. Kaki zombinya tenggelam. Maka dari itu posisi idealnya adalah 20. Ini untuk mengatur posisi si zombie. Lalu di sini start jika tunggu sama 1 detik, selamanya jika menyentuh hitbox sprite off no dan spread kurang 1. Ini seperti yang tadi, untuk jika hitbox ini menyentuh sprite si zombie maka akan mengurangi nyawa dan akan merestart semuanya seperti tadi, membuat dia ke checkpoint yang pertama. Lalu ini untuk animasi add-nya seperti tadi, dan kemudian jika aku menerima start maka selamanya jika menyentuh attack maka sembunyikan. Ini menyentuh attack sembunyikan jika kita melakukan attack seperti ini, maka zombinya akan menghilang. Dia akan sembunyikan menghilang. Lalu di sini ketika memberi kostum maka ganti kostum keluar satu dan kostum berikutnya, dia membuat dia berjalan. Ini untuk attack seperti yang tadi untuk zombie laki-laki. Oke. Untuk blok kodenya sama semua, tidak yang berbeda untuk zombie wanita, cuma beda posisinya saja. Lalu untuk di sini saya membuat objek seperti ini, kuburan. Ini untuk mengatur posisi objek. Jika saya satukan dengan ground maka dia justru akan terhenti di sini, tidak akan bisa melewati seperti ini. Di sini saya membuatnya terpisah. Maka ketika bendera diklik akan disembunyikan terlebih dahulu. Lalu saya membuat sini variabel. Saya membuat variabel object number, dan ketika objek masuk ke menerima objek maka tampilkan. Jika objek sama dengan 0 maka ganti kostum ke objek 1 seperti ini. Ini adalah yang pertama tadi. Ini dia. Saya membuatnya tidak jauh-jauh beda dengan map. Cara pengaturan kodenya, ganti kostum ke 1 dan ganti ke scroll posisi ke negatif 150. Ini posisi idealnya. Lalu jika objek number 1 sama dengan ganti kostum kedua pergi ke X dan ditambah 500. Seperti yang saya jelaskan tadi juga, di sini saya membuat sampai 6 custom dan sampai ke posisi 3400, di scroll G-nya ada 250. Lalu di sini saya ketika menerima start maka selamanya dan akan jalankan objek seperti yang di ground tadi, dia akan otomatis menjalankan ini terus. Lalu ketika menerima start pergi ke lapisan belakang agar posisi sekretariat di posisi depan. Lalu pergi maju ke satu lapisan agar lebih di depan background dan atur objeknya numbernya ke 0. Lalu atur clone dari sprite ini dan ulangi sama 6 kali, sebanyak ada 6 sprite ini. Lalu buat clone diriku ubah ke objek number menjadi sebesar 1 dan atur objek numbernya ke 0. Lalu di sini yang saya jelaskan tadi untuk wall 2 ini membuat saya jika si satria terjatuh maka dia akan mati seperti ini.
Ya di situ salah satu bugnya juga. Nah, seperti sini saya tunjukkan warna. Nah, ini dia. Jika saya maju, maka tetap posisinya itu akan tetap di situ, tidak mengikuti kesatria hingga ke bawah. Namun hitbox ini akan mengikuti kesatria sampai kita ke ujung map. Oops, mati. Sangat nge-lag. Ya, intinya ini akan membuat si kesatria jika dia jatuh ke bawah, dia akan mati dan otomatis melesat ke depan. Dan blok cara kerjanya itu seperti ini. Ketika bendera ditekan, maka sembunyikan. Dan ketika aku menerima start, tampilkan pergi ke lapisan belakang di belakang map ini, lalu pergi ke maju 4 lapisan dan atur bayangan ke 100 agar dia tidak terlihat. Ini tidak terlihat. Lalu ketika aku menerima wall, jika wall nomor 2 posisi 0 dan ganti ke posisi kostum, atur dia ke posisi scroll dan kenapa saya tidak menambahkan X di sini agar dia tidak mengikuti saat kesatria jatuh. Dia hanya akan mengikuti posisi kesatria berjalan ke kiri dan ke kanan saja. Dan agar posisi siapa ini saat dia jatuh tidak mengikuti, ya seperti itu. Lalu ketika aku menerima start, tunggu selama 1 detik, maka selamanya jika menyentuh hitbox yang ini, seperti yang saya buat tadi, hitbox sprite 1, maka masuk ke no dan ubah ke level dikurangi 1, maka tunggu selama 1 detik dan tambah berhenti scribe ini, dan ini membuat akan restart kembali ke awal, jadi checkpoint seperti biasa. Lalu ini seperti tadi juga, ketika restart sebelumnya selamanya masuk ke wall ini dan oke. Lalu untuk di sini hit dead brush, untuk dead brushnya itu tidak jauh beda juga. Menggunakan satu kostum di sini. Oops, ini bisa dihapus karena ini sudah tidak dibutuhkan. Oke. Seperti ini. Lalu jebakan. Ya, untuk jebakannya sembunyikan ketika bintang ditekan bendera maka sembunyikan. Ketika menerima jebakan maka tampilkan. Ini untuk mengatur 3 posisi jebakan. Saya mengatur ada 3 jebakan. Yang untuk jebakan pertama di posisi awal yang di bawah tadi, untuk jebakan kedua di posisi 2230 scroll ya. Untuk posisi jebakan ketiganya di sini adalah 2930 dan di posisi Y 300. Lalu ketika aku menerima start, maka selamanya siarkan jebakan ini. Lalu ketika aku menerima start, pergi ke lapisan belakang, pergi ke maju 1, atur jebakan 0 ke 0 dan buat clone. Di sini saya menggunakan clone juga. Lalu atur ulangi selama 3 kali dan atur clone dari diriku, ubah jebakan sebesar 1 dan atur jebakan ke 0. Seperti ini dia. Dan di sini untuk attack, saya untuk membuat kondisi sekitar satria bisa menyerang si zombie. Lalu di sini jika saya menambahkan ini, saya tampilkan di sini bayangan, kita ubah ke warna, maka jika saya tekan spasi, otomatis dia akan muncul seperti ini. Ini membuat dia bisa menyerang si zombie.
set. Seperti nge-lag seperti biasa karena posisi saya nge-lag. Kita lihatkan warna set. Itu zombie akan menghilang. Kembali ke bayangannya, lalu tampilkan, dan ketika bendera maka selamanya ke posisi X, 0 dan Y0 agar dia selalu mengikuti posisi si kesatria. Lalu sembunyikan agar tidak terlihat, agar tidak terhit lah si zombie. Lalu ini untuk tumbaninya jika saya mencet bendera akan sembunyikan dan dia akan langsung menghilang. Dan ketika ini master tampilkan, pergi ke 0 dan pergi ke lapisan depan dan atur efek ke bayangan si 0 agar dia tidak terlihat. Dan ini untuk pengaturan background agar backgroundnya bisa men-scroll. Untuk background dengan ukurannya cuma segini, agar dia bisa terlihat menyambung, saya membuatnya seperti ini. Tidak jauh beda dengan pembuatan di map ini untuk ground. Ini ketika bendera diklik sembunyikan, dan ketika ini restart berhenti script ini dan hapus clone ini. Ketika aku menerima level maka tampilkan. Jika background saya menggunakan variabel lain yaitu background sama dengan 0, pergi ke posisi scroll X 0,2 dan scroll Y dikali 0,2. Dan jika tidak, maka jika background sama dengan 1 maka pergi ke scroll X 0,2 ditambah 100 dikali 0,2 ditambah 475 Y scroll Y dikali 0,2. Lalu jika tidak, jika background sama dengan 2 dan pergi ke X scroll X dikali 0,2 ditambah 950 Y scroll X dikali 0,2. Di sini membantu saya agar backgroundnya terlihat tersambung. Lalu di sini saya bisa masih menambahkan lagi di ujung background ini sudah terhenti di background ketiga karena mapnya cuma cukup sampai di situ. Dan ya sampai di sinilah penjelasan saya, tumbani, attack semuanya. Lalu saya akan mempresentasikan dari gameplaynya seperti apa. Jika nge-tag ya pasti akan nge-tag. Kita berjalan, dia menghilang, set, melompat. Nah, jika terkena ini dia akan mati. Kita ulangi. Sepertinya ada bug sedikit. Menarik sekali. Mati. Ulang lagi. Dia akan menghilang. Kita lanjut ke step berikutnya. Sangat melek ya. Oke, saya akan berusaha biar
Nah, ini zombie wanitanya ngebug zombie wanitanya seperti karena kita ubah tadi ngebug nyala. Nah, ini yang apabila kita objeknya di satu tempat seperti ground, maka dia akan terpijak, tidak bisa dilewati. Di sini yang membuat dua lubang yang keluar. Yang itu jebakan ketiga saya bikin di sini. Itu dan di sini cuma sampai di sini saja. Nah, di sini saya membuat sebuah wall lagi agar dia tidak terjadi di ujung. Dan di sini jika dia terkena ini dan akan mati, otomatis akan merestart. Sebelumnya karena nge-lag dan ngebug. Lihat sangat nge-lag sampai ini pun sedikit ngebug. Ya cukup sampai di sini saja karena saya tidak bisa membuat lebih dari ini. Jika saya membuat lebih dari ini maka mungkin komputer saya akan meledak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.